Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Cicerae, NIM 1903030010, kelas A semester 3 dari jurusan Sosiologi. Dalam video ini, saya akan mereview buku ke-7 dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Teori sosiologis pengantar tradisi klasik. Nama kolektif untuk pemikiran sekelompok pemikiran radikal di Prancis pertengahan abad ke-18 paling mudah dicirikan sebagai individualisme liberal. Pencerahan menekankan kepemilikan individu atas nalar kritis, dan itu bertentangan dengan otoritas tradisional dalam masyarakat dan keutamaan agama dalam masalah pengetahuan. Penggunaan pencerahan sebagai nama untuk perspektif atau pandangan dunia mungkin tampak bagi kita sebagai upaya untuk merugikan perhatian demi mendukungnya. Lagi pula, siapa yang lebih suka dibiarkan dalam kegelapan? Tetapi ditulis dalam huruf besar E, istilah ini merujuk pada gerakan pemikiran tertentu di Prancis abad ke-18. Para pesertanya berjuang melawan prasangka, pengawasan, ketidaktahuan, dan tirani yang mereka lihat berwujud. Para pemikir ini, yang sebagian besar secara kolektif disebut sebagai filsafat, dengan keras menentang otoritas dalam pemerintahan dan agama. Tetapi terutama dalam pengetahuan, mereka bukan yang pertama di Eropa yang memproduksi, mempromosikan, dan merekomendasikan perubahan dalam jenis pengetahuan yang dianggap valid. Renaissance adalah revolusi ilmiah abad ke-16 dan ke-17 dan pembentukan masyarakat ilmiah. Filosofi alamiah di Inggris, Prancis, Belanda, dan Italia telah menyiapkan panggung untuk naiknya akal budi. Filsafat abad ke-18 mampu melenturkan sedikit otot atas nama akal. Alasan ditetapkan pertentangan dengan dua istilah lain. Di satu sisi untuk otoritas, setiap orang atau badan yang dianggap memegang kekuasaan tradisional yang sah atas keyakinan dan tindakan orang lain, dan di sisi lain pada wahyu bentuk spesifik menurut gereja, di mana pengetahuan dikatakan disampaikan kepada umat manusia. Tuhan menurut pandangan ini dikatakan mengungkapkan pengetahuan kepada manusia melalui gereja. Akal dan wahyu telah digunakan dalam pertempuran sebelum pencerahan. Namun dalam konteks abad ke-18 Prancis, pertempuran muncul sebagai tantangan politik utama bagi otoritas. Dengan kata lain, untuk merongrong otoritas gereja dan negara atas kehidupan sehari-hari rakyat biasa. Pada pemikiran pencerahan mengusulkan bukan untuk mengangkat senjata dan menyerbu pusat-pusat kekuasaan sakral dan sekuler, tetapi untuk menyerang dan mengkritik konsepsi pengetahuan
Yang paling penting dalam proyek politik atau intelektual ini adalah keyakinan bahwa setiap orang datang ke dunia dengan memiliki kemampuan nalar yang besar. Jika diperbolehkan penggunaan penuh dan latihan fakultas ini, yaitu jika tidak ada kekuatan tirani yang mengganggu mereka pemikiran dan proses pengambilan keputusan. Mereka dapat berhasil menggunakan alasan ini untuk memutuskan secara memadai semua tindakan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti politik, sosial, moral, ekonomi, atau materi. Desakan pada kemampuan orang ini tentu saja merupakan kutukan bagi gereja dan negara. Sebuah konsensus tentang ide, keyakinan, pengetahuan memberikan kenyamanan dalam arti pandangan yang dapat diandalkan tentang dunia dan tindakan kita dalam bertindak secara rasional. Jika hampir setiap orang, setidaknya dalam suatu bangsa atau masyarakat, memandang dunia dan sifat segala sesuatu di dalamnya dengan cara tertentu dan koheren, seperti pandangan katakanlah gereja, maka setiap orang dapat mengandalkan harapan bahwa orang lain juga akan melihat dunia dengan cara yang bisa dikenali dan dikenal. Kita semua dapat menjalankan bisnis kita seperti biasa jika pandangan dunia atau sekumpulan gagasan tertentu tampaknya dipaksakan kepada kita, dan jika jenis dunia ini dan posisi serta tindakan kita di dalamnya tidak sesuai dengan keinginan kita tetapi menguntungkan mereka yang idenya dipaksakan kepada kita, maka konflik tentang ide dan kondisi mungkin saja terjadi. Apa yang menjadi masalah di Prancis abad ke-18 oleh karena itu adalah pertanyaan tentang pandangan siapa tentang dunia dan tindakan di dalamnya yang harus diterima jika pengetahuan disampaikan oleh Tuhan kepada pejabat gereja, dan jika pengetahuan ini mengacu pada hierarki perkebunan, masing-masing dengan sifat yang berbeda dan seperangkat kemampuan yang berbeda, maka kita dapat mulai melihat mengapa seseorang yang merasa bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang sama dan banyak yang tertekan dalam keadaan saat ini akan menolak gagasan pengetahuan sebagai wahyu. Menurut pandangan segala sesuatu di dunia diatur dalam hierarki yang tertinggi yaitu Tuhan, sampai yang terendah adalah batu. Di tengah hierarki, masyarakat itu sendiri dibagi menjadi perkebunan, dari yang tertinggi bangsawan dan pendeta hingga yang terendah budak dan petani. Dan masing-masing dipandang secara alami lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Ketika masyarakat itu sendiri berubah dari kondisi feodal abad pertengahan ini dan sebagai gagasan tentang kesetaraan manusia yang fundamental menjadi lebih populer juga, tampaknya kurang masuk akal atau aneh untuk menantang
baik otoritas duniawi maupun gagasan pengetahuan yang mendukung pandangan masyarakat ini. Dari abad ke-14 hingga ke-17,